Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini dunia tengah dilanda krisis kemanusiaan dan ketidakpastian. Nafsu amarah manusia sedang membara, sebit kulit mencorot getih begalan nyawa. Krisis energi semakin menjadi-jadi. Sementara kondisi negara kita NKRI insya Allah paling aman sedunia. Ketahanan energi teratas nomor 2 di dunia. Sabda Nabi, syukrinas qabla syukrillah. Syukur terhadap manusia dahulukan sebelum syukur kepada Allah. Dosa jika kita tidak bersyukur dan tidak menghargai jasa batu. Ingat bahwa salah satu doa yang dikabul Allah adalah doa pemimpin yang adil. Oleh karena itu, merawat hati jangan pernah berhenti. Sebab hati adalah mahkota kemanusiaan sejati. Hati atau kolbun, baik kolbun salim yang selamat, kolbun marid yang sakit, maupun kolbun mayit yang mati, itu wajib dirawat dengan hati-hati. Meski merawat hati itu bukanlah pekerjaan enteng. Kata Ali radhiyallahu an, lebih mudah mengubah gunung menjadi abu daripada menanamkan cinta di hati manusia yang penuh kebencian. Sebab kebeningan hati itu tidak akan datang tanpa perjuangan. Makanya dalam hati harus kita luruskan, jangan menunggu lurus sendiri. Sabda Nabi, iman seorang hamba tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Di dalam hati yang bersih, penyakit dengki, hasud dan takabur tidak akan hidup subur. Niat adalah rohnya amal. Adanya di dalam hati. Makanya amal tanpa niat sama dengan badan tanpa jiwa. Niat seorang yang beriman nilainya lebih bagus daripada amalnya sendiri. Oleh karena itu kita harus banyak dialog dengan hati. Karena kalau hati sudah baik, maka akan baiklah seluruh anggotanya. Hati merupakan gabungan dari ketajaman nurani dan kekuatan intelektual. Bahkan ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan bahwa kerajaan Tuhan itu berada di dalam hati kita. Langitku, bumiku tidak sepenuhnya mewakili aku, kata Allah. Akan tetapi hati hamba-hambaku yang beriman penuh dengan diriku. Nilaian yang paling objektif adalah hati. Hati tidak bisa dibohongi. Sahabat wasabah pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang jadi ukuran bahwa pekerjaan itu baik atau buruk? Rasulullah lantas merapatkan 3 jarinya kepada dada wasabah lalu bersabda, amal yang baik itu yang menenteramkan hati, amal yang buruk itu yang menggelisahkan hati. Sebab kekuatan manusia yang paling besar itu bukan pada tubuh, tapi pada hati. Kata-kata yang buruk itu hanya keluar dari mulut
dari hati yang busuk. Sekali lagi, kata-kata yang buruk hanya keluar dari hati yang busuk. Meskipun dia dijuluki Kiai Haji, akademisi, profesor doktor, ustadz, abuya, habaib yang berkeliaran di Indonesia, kalau dari mulutnya suka keluar kata-kata busuk yang menghasut, menghujat dan menebar ujaran kebencian, maka pada saat itu mereka adalah setan dari golongan manusia. Catat itu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa gerangan manusia yang paling jahat di dunia ini?" Rasul menjawab setelah tidak 3 kali ditanya, "Siapa gerangan ya Rasulullah, orang yang paling jahat di dunia ini?" Rasulullah sarunas al-ulama idza fasad. Manusia yang paling jahat adalah ulama atau orang yang berilmu tatkala dia berbuat jahat. Sementara yang paling dominan memberi instruksi kepada jasmani agar manusia berbuat dosa adalah nafsu. Inna nafsa la'amaratu bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Oleh karena itu, dengan segala potensi yang kita miliki, ajakan nafsu mutlak harus ditolak. Dipaksa, kudu bisa, bisa pasti bisa. Dengan tekad yang bulat, aku tinggalkan perbuatan dosa yang aku ingini karena ada yang aku takuti. Itu rumusan. Hati-hati. Sedikit saja kita lengah dari zikrullah, ingat kepada Allah, maka si pengintai peluang atau si khanas akan masuk menyusup ke relung hati, lalu berkolaborasi dengan setan dari golongan jin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah juga berfirman, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari jenis manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lainnya perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Nah, sedangkan bangsa urang mah babari katipu nanti. Sedangkan bangsa kita mudah terperangah oleh kata-kata indah, cepat terpesona oleh tongkrongan. Sementara yang jadi sasaran justru orang-orang potensial, para intelektual yang vokal, bengal, yang ingin terkenal, atau para akademisi yang sakit hati, para pejabat yang dipecat, yang syahwat untuk menjadi pejabat sangat kuat. Firman Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Maka pernahkah kamu melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah akan membiarkan dia tersesat berdasarkan ilmu. Naudzubillah. Kalau kita mengamati para pengamat dengan kacamata tajam dan jujur, lewat akal sehat, nalar wajar, kita bisa melihat banyak ternyata orang pintar yang keblinger. Kurangnya tidak ada apa-apa, kurangnya hanya satu, kurang adab dalam penampilan intelektualan, tapi dalam perilaku intelektualan lain tuilan. Mereka pandai dalam logika tapi dungu dalam realita, terampil meracik kata-kata, merangkai kalimat untuk menyesatkan umat. Loba ngawaos norostos tapi tebuktos, bergabung dengan komunitas bisik yang ahli dalam memproduksi fitnah. Firman Allah, hammajin masya'in binabin,
Mereka banyak mencela, kian kemari hanya menebar fitnah. Misinya hanya satu, membuat situasi gaduh, rusuh, agar bisa memancing di air keruh. Bisa di ruang publik, bicaranya di ruang publik dengan mengatasnamakan rakyat. Masalah remeh-remeh digoreng sampai garing, agar manusia garang juga garong ngegerung. Yang bikin miris karena logikanya tidak logis. Mengaku sebagai pakar dan peneliti, sedikit-sedikit bicara ilmu, memang ilmu sedikit. Bicara fakta ilmiah padahal sampah. Sengaja saya utarakan hal ini supaya kita tidak terjebak ikut berteriak menyuarakan hoak. Itu maksudnya. Betapa jahatnya setan jenis manusia yang selalu menyusahkan orang yang beriman. Maka kita doakan saja, semoga mereka diberi hidayah. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa. Insyaallah kalau sudah taubat, tatkala hati sudah bersih, akan dipanggil Allah yang Maha Kasih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang sudah tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi Allah. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan barakallahu fi walakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dalam khutbah yang kedua kita langsung saja doa, sebab memang syarat khutbah di daerah ini bukan mukimin, tapi banyak orang yang lewat numpang Jumat sebentar. Jadi oleh karena itu harus singkat padat yang disebut khutbah di sini. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.